Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mardiah, NIM 20410501077. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang institusi keuangan publik. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang institusi keuangan publik secara Islam. Menurut Monzer Kapp, bahwa persoalan keuangan publik yang mencakup pendapatan publik dan pembelanjaan publik memiliki dua kriteria, yaitu yang pertama, untuk melayani dengan baik kepentingan-kepentingan seluruh anggota komunitas muslim. Yang kedua, untuk mengatur kepentingan tersebut berdasarkan sumber-sumber kewahyuan, yaitu Al-Quran dan hadis. Adapun bentuk-bentuk sumber pendanaan keuangan publik dalam institusi keuangan publik secara syariah, yang pertama ada zakat, yang kedua wakaf, yang ketiga nawaib, yang keempat nizyah, yang kelima kharaj, yang keenam hum, dan yang ketujuh adalah ushur atau pajak perdagangan. Yang pertama adalah zakat, di mana zakat dijelaskan atau diartikan bahwa harta yang telah dikeluarkan seseorang dengan tujuan untuk menjadikan harta itu subur, suci, dan berkah. Zakat sendiri merupakan ketentuan yang wajib diberikan umat muslim kepada mustaqih atau golongan yang berhak beriman zakat jika sudah mencapai haul dan hisab. Adapun golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, hamba sahaya, fisabilillah, dan ibnu sabil. Yang kedua adalah wakaf. Wakaf sendiri memiliki arti berhenti atau berdiri, dan secara istilah, wakaf sendiri adalah menahan harta yang diambil manfaatnya tanpa menghabiskan bendanya yang digunakan untuk kemaslahatan. Ketiga adalah nawaib, yaitu pajak umum yang dibebankan atas warga negara untuk menanggung kesejahteraan sosial atau kebutuhan dana untuk situasi darurat. Dan yang keempat adalah jizyah. Jizyah merupakan pajak yang dibayar oleh kalangan non-muslim sebagai kompensasi atau fasilitas sosial ekonomi, layanan sejahtera, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari agama Islam. Yang kelima ada kharaj. Kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah di mana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara Islam. Yang keenam ada hums. Hum adalah dana yang diperoleh dari 1/5 bagian rampasan perang, di mana hums juga merupakan suatu sistem pajak proporsional. Dan yang terakhir adalah ushur atau pajak perdagangan. Pajak yang dikenakan atau barang-barang dagangan yang masuk negara Islam atau datang dari negara itu sendiri. Selanjutnya ada sejarah keuangan publik Islam. Yang pertama, pada masa Rasulullah. Sejarah keuangan publik pada masa Rasulullah SAW dapat dilihat dari praktik dan kebijakan yang diterapkan oleh beliau dan para sahabatnya. Yang kedua, pada masa kekhalifaan Abu Bakar As-Siddiq, di mana Abu Bakar As-Siddiq sendiri terpilih sebagai khalifah dalam kondisi miskin, sebagai pedagang dengan hasil yang tidak mencukupi kebutuhan keluarganya sendiri. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar tersebut diurus dari Baitul Mal. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab Al-Faruqi, ada beberapa masalah kebijakan keuangan negara yang ada di dalamnya. Di antaranya ada Baitul Mal, yang kedua kepemilikan tanah, yang ketiga zakat dan urs, yang keempat ada mata uang. Yang ketiga, pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sendiri adalah khalifah ketiga, dan pada 6 tahun pertama kepemimpinan negara, Balkh, Kabul, Ghazni, Kerman, dan Sistan ditaklukkan untuk menata pendapatan baru dan kebijakan pada masa Umar bin Affan. Tidak lama setelah negara-negara tersebut ditaklukkan,
Kemudian, tindakan efektif diterapkan dalam rangka pengembangan sumber daya alam. Yang terakhir, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan, Ali tersebut terpilih sebagai khalifah dengan suara bulat. Ali menjadi khalifah selama 5 tahun. Kehidupan Ali sangat sederhana, dan dia sangat ketat dalam menjalankan keuangan negara. Selanjutnya, institusi keuangan publik secara konvensional. Keuangan publik secara konvensional merupakan suatu kegiatan ekonomi yang penting untuk diperhatikan pemerintah. Keuangan publik sendiri bertujuan untuk mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Jika keuangan publik tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan dampak yang buruk terhadap perekonomian. Tetapi sebaliknya, jika keuangan publik dikelola dengan baik, maka akan memberikan dampak positif terhadap negara. Misalnya, dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.